Sejarah Desa Gunung Ayu bermula sejak tahun 1950 Masehi. Pada awalnya sekelompok masyarakat yang berjumlah 25 kakak yang bertempat tinggal di perungan atau di talang bernama Tanggau Manik. Setelah 5 tahun mereka berdiam di Tanggau Manik, mereka berangsur-angsur membuat perumahan yang letaknya berjarak 2 km dari Tanggau Manik. Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk mulai bertambah dan semakin ramai. Pada tahun 1969, mereka bermusyawarah untuk membuat sebuah desa yang mereka namakan Desa Gunung Ayu. Nama Desa Gunung Ayu diambil dari kata Gunung Dempo karena dilatar di belakang oleh keberadaan Gunung Dempo yang indah, dan pemandangan Gunung Dempo dapat terlihat jelas ketika cuaca bagus dari tempat tersebut. Karena itulah mereka sepakat menamakan desa tersebut dengan nama Gunung Ayu, yang artinya Gunung Indah. Pada tahun 1969, Gunung Ayu dipimpin oleh seorang punggawa yang bernama Semar Anggasa. Pada tahun 1980 diadakan pemilihan Depati pertama yang diikuti 2 orang calon, yaitu Bapak Taal dan Bapak Salim, yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Taal. Kepemimpinan Bapak Taal dari tahun 1980 sampai 1990. Pada tahun 1990 diadakan pemilihan kepala desa yang kedua yang diikuti oleh 2 orang calon, yaitu Bapak Jasmawi dan Bapak Naim, yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Jasmawi. Kepemimpinan Bapak Jasmawi dari tahun 1990 hingga tahun 2000. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, kepala desa dijabat oleh pejabat sementara, yaitu Bapak M. Ramalin. Pada tahun 2003 diadakan pemilihan kepala desa yang ketiga yang diikuti oleh 2 calon, yaitu Bapak Mikardin dan Bapak Juksan, yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Mikardin. Kepemimpinan Bapak Mikardin dari tahun 2003 hingga tahun 2008. Pada tahun 2008 diadakan pemilihan kepala desa yang keempat yang diikuti oleh 3 orang calon, yaitu Bapak Yuhardin, Bapak Wardin, dan Bapak Yanto, yang akhirnya dimenangkan oleh suara terbanyak yang diperoleh oleh Bapak Yuhardin. Kepemimpinan Bapak Yuhardin dari tahun 2008 sampai dengan sekarang. pemilihan laki parang menjaleh atas buahnya jaleh bapak pancarian. Nah, ini kau menangis, kemudian kau akan sadar sudah.
penipuan, tidak laku adukan, tidak laku kali. Kalau pemilihan langsung, para menjalih atas kuenya, jalih pokok pancasila. Merajuk, ada ulu mama makan Keadaan sosial penduduk desa Gunung Ayu berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari desa Nengkayau, Dusun Tinggi, dan Lubuk Panggung sebagai penduduk tertua. Adapun sebagian besar dari berbagai suku Serawai dan sebagian yang lain dari masyarakat pendatang. Agama yang dianut sebagian besar dari agama Islam. Selanjutnya ada juga yang beragama Kristen, Nasrani. Penduduk desa Gunung Ayu berjumlah kurang lebih 515 jiwa. Data akhir bulan 1 Januari 2015 yang terdiri dari perempuan 260 jiwa dan laki-laki 255 jiwa. Dengan jumlah kepala keluarga 130 kakak, dengan jumlah RPM 57 kakak.
Belum tidur akulah bermimpi, basah rasanan nidau kenumbu. Lambat kini aku sadari, ngapa pipi meribang katiu. Lemah mada, oh jadi apakah terlalu tinggi berangan-angan. Empuak pai jai cak manis, mulut tersenyum, hati menangis. Ada kau tergantung, jangan disimpan di dalam hati. Dan kelak aku nanggungkan nasib, sama luak kumbang dia bertali. Satu kelurahan yang ada di Kecamatan Segining, Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu, yang terletak kurang lebih 170 km dari Provinsi Bengkulu, 18 km dari Kabupaten Bengkulu Selatan, dan 4 km dari pusat kantor Camat Segining. Desa Gunung Ayu terletak di dalam wilayah Kecamatan Segining, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan sebelah utara berbatas dengan Desa Muara Pandan, Kecamatan Air Ripis. Sebelah timur berbatas dengan Desa Sindang Bulan, Kecamatan Segining. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Kota Bumi Baru, Kecamatan Segining. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Air Nelengau, Kecamatan Segining. Iklim Desa Gunung Ayu sebagaimana desa-desa yang ada di wilayah Indonesia merupakan iklim tropis. Hal tersebut merupakan pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Gunung Ayu, Kecamatan Segining. Iklim menurut catatan di BPP Kecamatan Segining, curah hujan mencapai 1.430 mm per tahun. Jumlah bulan hujan 5 bulan, suhu rata-rata mencapai 20 derajat.
kaki dua sungai, hidup merata jauh jauh tua, rindu di hati asal dapat lihat siang terkenang malam tangguh tidur kampung halaman aku lindungan putih kebilau datang waktu batang kembali dangina emak aku dia tahan lagi walaupun hujan emas di rantau saya rusunku dia bilang Sebagai bentuk keseriusan aparatur desa untuk mewujudkan desa yang administratif menuju desa yang maju, seluruh perangkat desa selalu standby di jam kantor untuk berkantor di balai desa guna melayani setiap kebutuhan masyarakat yang ada di desa Gunung Ayu. siang terkenang malam tangguh tidur kampung halaman kebilau datang waktu batang Kemana kan, Pak? Bapak Kepala Desa yang saya hormati, pendamping desa yang saya hormati, serta seluruh perangkat desa yang saya hormati. Di sini saya selaku Sekretaris Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim. Umur saya 36 tahun. Di sini saya sebagai menjabat Sekretaris Desa. Harapan saya dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak umur 36 tahun, jabatan saya sebagai Sekretaris Desa Gunung Ayu, Kecamatan Seginim. Mungkin dia beli langsung biasanya. Harapan saya untuk melaksanakan administrasi desa perlu adanya dukungan masyarakat desa Gunung Ayu untuk mendukung melaksanakan administrasi desa yang perlu rapi dan transparan. Untuk penyampaian saya, sebelumnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayat. Saya di sini sebagai kaum pemerintahan di Desa Gunung Ayu di periode 2014 sampai 21. Sesuai dengan hati nurani saya dan niat saya memilih kaum pemerintahan karena saya mau bertatap langsung dengan masyarakat, membantu langsung masyarakat Gunung Ayu ini di dalam masalah plan PBB, pernah di lapangan. Karena saya pikir untuk melayani masyarakat saya perlu bantuan masyarakat Gunung Ayu ini. Untuk melaksanakan pemerintahan ini bukan pemerintahan saja, diperlukan partisipasi, bantuan dan tunjangan masyarakat Gunung Ayu ini. Demikianlah perkenalan dari saya. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Marlena, umur 29 tahun. Di sini saya menjabat sebagai Kaur Tata Usaha atau umum. Dan harapan saya kepada masyarakat supaya saya bisa melayani masyarakat dengan baik, tertib, dan semoga di kemudian hari saya bisa dengan berjalan dengan baik dan lancar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto, umur 39 tahun, menjabat sebagai Kaur Perencanaan. Di sini saya sebagai Kaur Perencanaan sangat menghimbau dan mengharapkan segala pembangunan di desa kami ini mengharapkan bantuan masyarakat Desa Gunung Ayu. Tanpa bantuan mereka tidaklah mungkin berjalan dengan baik dan benar. Semoga kedepannya nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah penyampaian dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Gunung Ayu yang saya hormati, rekan-rekan yang saya hormati, perkenalkan nama saya Spirin, umur 42 tahun, alamat Desa Gunung Ayu, Jabatan Kasih Pelayanan. Harapan saya semasa jabatan Wardin, terutama dengan rekan-rekan, marilah kita tingkatkan kerjasama dengan baik. Untuk kasih pelayanan ini lebih banyak ke organisasi ataupun kegiatan seperti majelis taklim dan juga Karang Taruna, mengajak adik sanak, gotong royong, dan masih banyak lagi organisasi yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusen Mobi SPD, umur 30 tahun, jabatan Kaur Keuangan. Harapan dan tujuan saya di sini selaku sebagai Kaur Keuangan Desa Gunung Ayu dalam masa jabatan 2014 sampai 2001 Kepala Desa Wardin. Saya harapkan di dalam selama jabatan ini nantinya tidak sedikit pun tersandung dalam masalah di dalam pengelolaan keuangan ini, akan selalu ada keterbukaan di dalam masa jabatan ini, sehingga terlaksananya penyelenggaraan keuangan yang transparan dan akuntabel. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmiarti, umur 39 tahun, jabatan staf pemerintahan. Harapan saya sebagai staf pemerintahan di dalam masa jabatan Bapak Wardin, semoga dapat menjalankan staf pemerintahan untuk membantu kaum pemerintahan semoga dapat bekerja sama. Demikianlah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Ramli, disebut dari Muhammad Ramli, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, kelahiran tahun 60, kisar umur 54 tahun masuk ke 55. Jabatan selaku Ketua PPD Desa Gunung Ayu. Kami selaku Ketua PPD bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa Wardin dengan harapan untuk ke depan kita bekerja sama dengan baik. Tujuannya Ketua PPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa kita ini. Tentunya kita harapkan saudara Kepala Desa Wardin dengan adanya permasalahan kita selesaikan dengan duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Jangan saling mencari kesalahan-kesalahan, oleh karena kesalahan-kesalahan manusia itu kalau sengaja kita cari-cari pasti adanya. Dengan harapan kita bersama untuk duduk bersama mengerjakan suatu kewajiban membangun desa ke depan lebih baik dan lebih maju. Selama jabatan saudara kita Wardin, mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun. Selamat dan sukses sesuai dengan harapan masyarakat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini dalam rangka tatap muka bertemu
masalah tentang profil desa. Jadi di sini saya perkenalkan, nama saya Wadin selaku kepala desa Gunung Ayu, umur lebih kurang 45 tahun, jabat telah 11 bulan. Jadi di sini dan saya selaku jabat kepala desa, maka dengan ini saya akan berkehendak kepada seluruh perangkat desa dan ketua BPD atas nama kerja baik yang bersama untuk melaksanakan pembangunan program yang ada di desa ini. Maka apabila ada kerjasamanya, insya Allah ke depan desa Gunung Ayu bisa mandiri sebagaimana bisa yang kita harapkan bersama-sama. Jadi menyangkut masalah itu, bahwasanya program ini sangat baik ditingkatkan dan kita nyanyikan, karena kita mengingat bahwa desa Gunung Ayu ini adalah desa yang tertua urutan kedua Merkas Kini, Pak. Jadi kami ini Dusun Tuau, berdasarkan asal mula dari desa Gunung Ayu adalah program Tanggomani menjadi Tanggomani. Tanggomani berubah lagi menjadi Talang Rindas, sehingga Talang Rindas berubah tahun 1954 berubah menjadi dusun. Nah, itu dusun yang dipimpin bapak kami Ali Jimah waktu itu. Jadi pada tahun, sekilas ceritanya tahun 1964 maka desa Gunung Ayu berbentuk jadi kepala desa pemilihan Depati pertama kali pada tahun 1964. Seterusnya sampai sekarang sudah mengalami 5-6 orang jadi kepala desa Gunung Ayu. Jadi desa Gunung Ayu ini termasuk desa tertua Mergas Segini pada zaman Pak Basirah Bruhan. Jadi itulah kami semangat dan gairah untuk meningkatkan program yang ada di desa Gunung Ayu ini sebagaimana bisa mengikuti desa-desa yang lain supaya desa Gunung Ayu jangan sampai dapat ketinggalan, karena ini adalah layak bagi kami program-program yang ada di desa Gunung Ayu ini ditingkatkan bersama-sama. Maka dari itulah saya selaku kepala desa mengajak dan menghimbau pada seluruh pertama pada perangkat desa dan BPD dan tokoh adat dan masyarakat, semoga kerjasama yang baik ini sehingga ada suatu peningkatan di desa Gunung Ayu demi untuk masa depan kita bersama-sama. Cuman sekedar itulah Pak yang perlu kami sampaikan, dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di desa ini, tentunya para penyelenggara kami harapkan segala kegiatan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan medannya. Jangan sampai akhir kerja ini kita sampai ditinggali hal-hal yang tidak diinginkan. Tentunya selaku penyelenggara kegiatan apapun yang telah dilaksanakan, catatlah sesuai apa yang telah dikerjakan dan kerjakan sesuai apa yang telah ada catatan. Tentunya kalau bekerja dengan sesuai dengan aturan, kita tidak ada permasalahan. Walaupun ada permasalahan, kalau tidak kita sengaja, tentunya kita bisa selesaikan dengan bersama-sama, bermusyawarah dengan kata sepakat. Oleh karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tentunya semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan kepala yang sangat dingin. Itu harapan kita bersama. Dan harapan ke depan desa Gunung Ayu sekurang-kurangnya dan paling tidak bisa duduk bersanding dengan daerah-daerah yang sudah maju, harapan kita semua. Itulah penyampaian dari Ketua BPD. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau pesan ini karena Ketua Pembangunan TPK kami sedang jalan berada di Jakarta, kan bapaknya sakit. Jadi dia perlu sampaikan mana dia apabila ada acara penyampaian ini, mampu dia ataukah program bangunan untuk DD Bang untuk tahun ini yang di Gunung Ayu ini 3 tim. Pertama Polindes, kedua jembatan beton, ketiga buat badan jalan baru. Gitu. Jadi program itu sedang jalan, sekarang sudah buat kerja titik nol. Pertama Polindes dan kedua jembatan. Yang tahap terakhir adalah pembukaan jalan baru. Jadi itulah yang perlu diketahui dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan masyarakat sekitar, apalagi dengan perangkat desa, dengan BPD. Mari kerjasama yang baik, kita awasi bersama-sama supaya kerja itu
bisa berjalan dengan baik dan lancar, mulus dengan tidak mendapatkan suatu hal apapun. Itu tambahan dari KAUR pembangunan. Terima kasih. Ya, ketua PPD itu. Kalau tukang aja punya. Mari lah pun ada licat. Ada licat ni nak apa? Anu nanti ada dia. Mana? Kalau ada perangkatnya kelak yang ngomong. Ini adalah pembangunan. Sekarang lah ada. Siapa kira-kira yang ini? Pembangunan Polendes DD tahap pertama tahun anggaran 2016. Target selesai Polendes sekitar bulan Juli. Fungsinya Polendes nanti untuk sebagai bidan nunggunya, dan supaya pelayanan kesehatan di desa kami nanti lebih baik dan lebih bagus. Itulah, semoga pembangunan Polendes ini bermanfaat dan lebih berguna ke depannya. Terima kasih wabarakatuh. Inilah sawah hamparan Rawanipung. Airnya ini diambil dari air tebat batuan. Oleh karena sawah ini termasuk sawah irigasi, tapi termasuk di lambung irigasi. Kadang-kadang airnya itu kadang-kadang kurang, kadang-kadang mencukupi. Secara kebetulan kalau waktu musim penghujan tentunya sawah ini normal. Kalau musim kemarau ini oleh karena termasuk lokasi ini termasuk lambung atau ujung, kurang air itu masih tersendat-sendat. Biasanya kalau air sedang normal bisa tanam setahun 2 kali, tetapi kalau musim kemarau tentunya hanya 1 kali. Hamparan sawah Rawanipung ini sejumlah 30 hektar bersama dengan sawah air tebat batuan kisar jumlahnya sampai 150 hektar, dan juga air dari Rawanipung dengan air dari tebat batuan bisa ngalir ke sawah yang sekitar di Ulu Dusun ini, termasuk disebut juga sawah hamparan Gunung Megang. Hamparan Gunung Megang itu luasnya sawah kisar 20 hektar. Airnya itu bisa diambil dari hamparan Rawanipung, juga langsung diambil dari air tebat batuan langsung. Kalau mengambil dari Rawanipung tentunya ngambil dari yang dari sini, ujung sini. Yang mengambil dari tebat batuan tentunya ngambil dari depan kuburan situ, depan perantauan. Itu bisa mengambil sawah untuk mengairi sawah Gunung Megang yang airnya sebagian dari Rawanipung yang di ujung dusun, yang dari tebat batuan yaitu yang dekat kuburan melalui siring dusun. Kalau yang Rawanipung ini siringnya siring belakang dusun. Nah, sesuai dengan kegiatan desa Gunung Ayu ini pada mayoritas masyarakatnya petani sawah, dan sebagian oleh karena dengan keadaan lahan kadang-kadang kekurangan air, sebagian juga berusaha pindah usaha yaitu di perkebunan, ada juga yang perkebunan di sebelah Tumbuhan, juga yang ada yang berkebun di sebelah Jambi. Oleh karena kalau mengandalkan pertanian sawah, kalau airnya maju tersendat-sendat ini tentunya tidak mencukupi. Dengan harapan masyarakat mudah-mudahan kepada pemerintah pusat ke depan program debit air, dengan harapan masyarakat kecil bisa diperbesar dan bisa menambah sawah-sawah baru yang ada di Kecamatan Cikinim pada umumnya, khususnya di Gunung Ayu. Oleh karena di Gunung Ayu lahan yang masih terlantar, kadang-kadang tergarap, kadang-kadang tidak, itu masih ada 150 hektar. Pada tahun 2016 ini pemerintah Desa Gunung Ayu telah mengusulkan untuk jadikan sawah baru, yaitu sawah percetakan. Mudah-mudahan
Bapak pemerintah pusat sesuai dengan program yang telah disampaikan melalui media. Mudah-mudahan Desa Gunung Ayu termasuk mengikut bagian mendapatkan sawah percetakan yang telah menjadi program pemerintah pusat. Oleh karena di Desa Gunung Ayu lokasinya sangat luas, 150 itu aja yang tercatat. Yang belum tercatat kadang-kadang yang sisanya ada setengah hektar, ada yang 1/4 hektar yang leduk bisa ditanami, yang tinggi-tingginya itu kekurangan air, itu yang tidak tercatat. Yang tercatat itu 150 hektar. Itulah atas informasi dari kami selaku warga Desa Gunung Ayu sesuai apa yang ada di Desa Gunung Ayu, itu memang itu kenyataannya seperti itu. Mudah-mudahan pemerintah pusat nantinya ke depan bisa meneruskan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dengan harapan Desa Gunung Ayu bisa mengikuti daerah-daerah yang telah memiliki irigasi teknis. Oleh karena selama ini sebagian masyarakat sawah yang digarap itu masih sawah nanti hujan. Kadang-kadang setahun sekali, itu pun kalau musim hujan dan deras, atau yang jadi kadang-kadang juga enggak jadi. Oleh karena dengan keadaan cuaca, kalau cuaca memang mengizinkan hujannya itu. Anak-anak, adik-adik majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan bulan Ramadan yang telah kita lalui, yaitu 10 hari kedua. Malam ini adalah malam ke-17. Tentunya dengan tahapan-tahapan telah mempunyai kegiatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa kita, juga dalam menjalankan ibadah puasa. Di samping itu kita mengadakan kegiatan pengajian majelis taklim anak-anak tiap petang. Kita laksanakan kegiatan ini untuk menunjang kegiatan generasi penerus angkatan kita dan angkatan sesudah kita. Oleh karena bekal yang telah kita terima tentunya bisa kita manfaatkan dan juga dimanfaatkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan ilmu kepada kita. Tentunya semakin kita berkembangkan ilmu kita, tentunya semakin banyak amalan-amalan yang telah kita salurkan kepada sesama kita yang telah membutuhkan. Tentunya segala kegiatan ini mudah-mudahan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan pembacaan kitab suci Al-Qur'an, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati min amma huwa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa andimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma rabbayana shaghira wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayya warhamhuma rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.